Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Karisya dengan NIM 2000074. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Sinta Zulendra dengan NIM 200002020, dan yang ketiga Suci Rahmadani dengan NIM 200002113. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang hubungan PR dengan media. Materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang kedua oleh Sinta Zulendra, dan yang ketiga oleh Suci Rahmadani. Baik, masuk saja pada sesi pertama, yaitu hubungan PR dengan media. Menurut Public Relations, media massa akan dapat bekerja dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya apabila mereka bekerja sama dengan Public Relations. Dengan kata lain, tanpa bantuan Public Relations, media akan mengalami kehancuran. Pendapat Public Relations ini bukan sekedar pendapat belaka, karena banyak fakta yang dijadikan bukti oleh Public Relations tentang pentingnya profesi Public Relations untuk pekerjaan wartawan dan institusi media. Saya akan melanjutkan membacakan materi dari kelompok kami. Menurut Public Relation, wartawan dan institusi media akan mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi apabila mereka bekerja sama dengan Public Relation. Pendapat Public Relation didasarkan pada prinsip bahwa Public Relation adalah corong dari organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Media adalah partner PR bukan hanya untuk publisitas, tapi juga sarana membangun pengetahuan publik tentang organisasi. Hubungan media menurut Kriyantono adalah hubungan organisasi dengan media massa sebagai usaha mencapai penyairan yang maksimum atas suatu pesan public relation dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman publik. PR merupakan media sebagai alat penyebar informasi dan pembentuk opini, sedangkan media diuntungkan karena PR berfungsi sebagai sumber informasi bagi mereka. Perkembangan media memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan mendorong demokratisasi. Di sisi lain, keberadaan media tidak lepas dari kepentingan komersialisasi ekonomi. Media menjadi produsen yang menghasilkan produk untuk ditawarkan pada audiens sebagai pasarnya. Yang B yaitu mengenai media PR. Media Public Relation adalah aktivitas komunikasi public relation atau humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Mengelola relasi yang baik dengan media menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan PR. Bahkan, di banyak organisasi, ukuran keberhasilan kegiatan PR seringkali didasarkan pada jumlah pemberitaan yang disiarkan media massa. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amatlah penting bagi seorang public relation. Sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. MC Quayle menjelaskan 5 karakteristik media yang memiliki peran yang penting bagi organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, a power resource atau sumber kekuasaan. Media adalah alat primer dalam mengirimkan sumber-sumber informasi kepada masyarakat. Yang kedua, as an arena of public affairs, sebagai arena urusan publik. Saat ini banyak organisasi bisnis yang sering menjadi target dari perhatian media. Oleh karena itu, peran media bagi organisasi bisnis menjadi penting. Dan yang ketiga yaitu as definition of social reality,
sebagai definisi dari realitas sosial atau perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat dan kelompok-kelompok sosial dikonstruksi, disimpan, dan diapresiasikan oleh media. Apa yang masyarakat persepsikan dan imajinasikan tentang realitas organisasi dibentuk dari kesan yang diperoleh melalui media. Yang keempat yaitu as a primary key to fame and celebrity status, sebagai kunci utama untuk meraih ketenaran dan popularitas. Organisasi membutuhkan media untuk membangun awareness dan cita-cita yang baik di mata publik. Yang kelima yaitu as a benchmark for what is normal, atau sebagai patokan sesuatu yang normal. Media adalah sarana yang dijadikan tolak ukur normalitas dalam kehidupan masyarakat. C. Media yang dibuat oleh public relation. Media yang dibuat PR adalah media untuk kalangan terbatas, bukan untuk umum seperti media massa. Media yang dibuat oleh PR seringkali disebut dengan istilah private publics atau publikasi dibuat sendiri, seperti yang pertama yaitu annual report atau laporan tahunan, sangat penting dan luas cakupan bacaannya, dan sebagai publikasi yang sangat mahal disebut oleh divisi PR atau humas sebuah perusahaan atau organisasi. Laporan tahunan ini diperuntukkan bagi publik pemangku kepentingan atau publik terkait. Yang kedua, profil perusahaan adalah gambaran tertulis tentang kegiatan sebagian fakta perusahaan yang disajikan secara resmi. Sebagian fakta karena perusahaan dapat memilih dan membatasi pada hal-hal yang ingin disajikan keluar. Yang ketiga, pariwara. Seorang pejabat PR tidak hanya harus mampu menulis new release atau artikel, tetapi ia harus juga mampu menulis pariwara. Pariwara mirip dengan tunjuk rencana, artikel, atau feature, namun lebih banyak promosinya ketimbang informasi umum. Yang keempat, brosur atau selebaran adalah yang digunakan untuk menciptakan perhatian, pernyataan-pernyataan yang harus dijawab, dan memberikan sumber informasi lebih jauh. Brosur bersifat persuasif dalam melengkapi media yang lebih besar. Untuk membuat sebuah brosur sebelumnya diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.